Assalamualaikum, selamat datang di video sepopoy aku. Ini adalah video aktivitas aku seharian dari pagi sampai malam. Diawali dengan pagi-pagi aku sholat Idul Adha sama mama di masjid. Selesai sholat biasanya selalu ada tradisi salim-saliman, maaf-maafan. Siapapun yang ketemu di masjid kita maaf-maafan. Setelah pulang sholat Idul Adha, aku sama mama pergi ke makam. Ini makam keluarga. Di sini ada ibu dan bapaknya mama. Terus juga ada kakek neneknya mama. Terus juga ada kakaknya mama. Dan saudara-saudara yang lain yang sudah berpulang terlebih dahulu. Di sini kita nyabutin rumput yang kecil-kecil, terus juga nyapu-nyapu. Terus sampah keringnya, daun-daun keringnya dibakar biar nggak ada sampah berserakan. Terus juga biar nggak ada nyamuk karena di sini bener-bener banyak banget nyamuknya. Nih aku pada bentol-bentol banyak. Padahal aku udah pakai obat nyamuk oles, tapi tetap aja nyamuk itu pada gigitin, nggak mempan obat nyamuk olesnya. Berdoanya terakhir, jadi yang pertama kali kita lakuin itu bersih-bersih, nyapu-nyapu, dan bakar-bakar sampah dan daun-daun kering. Sebenarnya daunnya itu udah kering tapi basah mungkin karena hujan sebelumnya, jadi ini susah banget nyalanya. Udah nyala mati lagi, nyala lagi mati lagi, udah aja terus gitu. Sebenarnya di tempat ini itu dulu pernah ada kejadian badai angin, anginnya itu sangat kencang sekali sampai aku takut keluar rumah. Genteng-genteng rumah orang pada beterbangan. Termasuk genteng rumah mama aku juga pada beterbangan, pada bocor-bocor rumahnya. Terus yang atapnya pakai sengnya pada beterbangan. Pokoknya waktu itu kejadiannya serem banget. Termasuk di makam ini. Makam ini tuh dulu ketutup sama pohon-pohon ini apa ya namanya, pohon bambu. Karena di sekeliling makamnya itu ada banyak pohon bambu. Nah, waktu itu ada angin kencang, ada badai angin itu si pohon bambunya pada rubuh. Terus si makamnya itu ketutup sama pohon bambunya. Jadi kita nggak bisa kita nggak ada akses untuk pergi ke makam. Jadi makamnya hilang tertutup sama timbunan-timbunan pohon bambu yang pada runtuh. Tapi alhamdulillah tempat ini sudah bersih kembali karena gotong royong warga sekitar. Setelah pulang dari makam, aku ini ngomong bayi dulu. Sebenarnya aku pulang duluan dari makam karena aku nggak kuat, badan aku banyak bentol-bentol. Jadi aku pengen diobatin di rumah pakai obat bentol. Setelah itu aku nidurin dulu bayi. Tapi sebelum megang bayi aku udah cuci tangan dulu bersih-bersih ya. Ini di rumah mama. Bayinya mau aku tidurin tapi dia nggak tidur-tidur, lama banget dia nggak tidur-tidur. Sebenarnya tuh ini ponakan aku, anak adik aku lebih tepatnya. Mamanya lagi mau mandi dulu jadi aku pegang dulu bayinya. Sebenarnya ini perut udah keroncongan karena dari pagi belum sarapan. Tapi nudurin bayi dulu. Setelah bayi tidur akhirnya bisa sarapan. Ini aku makannya pakai ketupat, terus juga sayur, kerupuk, dan juga sambal. Seperti biasa kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha pasti selalu ada ketupat, sayur, dan yang lain-lain. Di tahun ini Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ini sebenarnya di belakang layar banyak orang, ada mama aku, ada adik aku, tapi mereka nggak mau masuk video. Jadi ini memperlihatkan aku sedang makan ketupat aja ya. Di sini juga kita sambil ketawa-ketawa cerita-cerita, cerita tentang hari ini, cerita tentang hari kemarin. Ya, begitulah obrolan ibu-ibu ya. Sambil kita merencanakan kita akan masak apa untuk daging kurban nanti kalau kita dibagi daging kurban. Lagi meeting mau nyate atau enggak, terus mau masak apa. Terus sharing masalah bumbu, bikin sate itu bumbunya apa aja, kalau mau bikin apa-apa dari olahan daging sapi atau dari daging kambing itu apa aja bumbunya. Jadi itulah yang sedang kita obrolin.
Jadi yang kita obrolin masih di seputar perdapuran, konsumsi. Ya, begitulah ibu-ibu, pasti yang diobrolin seputar masakan, terus juga kejadian sehari-hari. Setelah itu makannya habis deh. Setelah makan aku lihat ke tempat pemotongan sapi dan kambing. Dan ini situasinya di tempat aku yang kurban itu ada 2 ekor, 1 sapi dan 1 kambing. Lokasi motongnya itu di lapang voli. Dan ini dia daging kambingnya udah dibagiin. Ini aku dapat atinya. Terus juga ini kulit. Terus ini lidah kayaknya. Terus juga ada paru. Terus juga ada tulang. Ini apa ya? Tetelan mungkin. Terus ini babat. Dan ini dagingnya. Ini daging kambingnya dapat segini, alhamdulillah. Kalau daging sapinya dapat kurang lebih setengah kilo. Gak lama kemudian kita langsung mutusin untuk nyate. Dan ini bahan-bahan bumbu yang aku gunakan untuk bikin sate. Ada merica bubuk, ada juga jahe, ada juga ketumbar, bawang putih, garam, dan juga gula merah. Tidak lupa pakai kecap. Kecapnya kecap manis ya. Setelah itu dimarinasi dagingnya pakai bumbu. Diamkan dulu beberapa menit sampai bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Gitu. Setelah nanti meresap baru ditusuk-tusuk. Nah, ini disimpan dulu beberapa menit ya. Kalau di tempat aku ngambil dagingnya dikasih kupon terus kita antri ke tempat pemotongan. Dan ini daging yang sudah dipotong-potong, dimarinasi dan juga sudah ditusuk-tusuk. Tinggal nunggu dibakar. Arengnya lagi dinyalain dulu di luar rumah dan ini proses membakar satenya. Memang kalau bakar-bakar itu lebih enak pakai arang bukan pakai teflon atau sejenisnya, tapi kalau nggak ada arang ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada arang lebih enak pakai arang kalau bakar-bakar. Lanjut di sore harinya aku mau masak daging sapi yang sisanya. Ini aku mau masak daging sapi gula asam. Ini bumbunya, setelah itu ini daging yang sudah dipotong-potong. Setelah itu ulek bumbunya pakai serai dan juga daun jeruk. Setelah itu tumis dulu sebentar. Nah, ini larutan gula dan juga asamnya. Aku ulek dulu. Setelah itu ini ditumis. Bumbunya sampai wangi, sampai matang. Jangan lupa pakai bumbu, gula, garam, penyedap rasa. Setelah itu masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong. Tapi ini dagingnya udah direbus sebelumnya ya. Setelah itu masukkan daging sapinya pakai gula merah sama asam yang tadi udah diulek. Aduk-aduk. Tunggu sampai airnya menyusut dan dagingnya matang. Dan ini udah jadi daging gula asam. Bikinnya simple, mudah, bumbunya nggak terlalu banyak. Bisa untuk masak kalau lagi satset. Jadi gampang dan juga nggak ribet, nggak usah blender-blender dan bumbunya nggak usah ribet-ribet. Hanya bumbu yang ada di rumah aja. Udah matang, setelah itu masukkan ke dalam piring. Udah deh, tinggal pakai nasi hangat. Udah deh, tinggal makan. Rasanya manis, asam, gurih. Makasih udah nonton, dadah.